Oke lah Ces, welcome back di channel Vijinti. Nah kali ini kita akan melanjutkan ngebahas Gimai volume 5 part kelimanya, yang dimana akan merangkum mulai dari chapter 9 sampai 10 dari volumenya. Oke lah, seperti biasa sebelum lanjut ke pembahasannya, jangan lupa subrek kalau kalian suka dengan konten-konten kami, dan jangan lupa juga untuk singgah ke akun Instagram kami juga ya Ces. Baiklah, langsung aja kita gas ke pembahasannya. Nah, di part sebelumnya itu, kita udah ngebahas soal Saki yang akhirnya menyadari kalau rasa sukanya terhadap Yuta bukanlah sebagai seorang saudara, namun sebagai lawan jenis. Hal itu bisa terjadi karena Saki sadar kalau semua hal-hal yang menyangkut tentang Yuta, entah itu kelebihan maupun kekurangannya, Saki akan tetap menyimpan perasaan terhadap Yuta. Ditambah, hanya Yuta lah satu-satunya orang yang bisa menarik perhatian Saki sampai ke titik di mana Saki mulai memperdulikan penampilannya. Nah, aku pernah bilang tentang ini Ces, tepatnya di light novel volume 1-nya, yang dimana Saki ini tipe gadis yang mempersenjatai dirinya melalui cara ia berpakaian. Jadi cara berpakaiannya merupakan bentuk pertahanan dirinya. Bisa dibilang, selain untuk pertahanan dirinya, si Saki ini tidak peduli pendapat orang lain tentang penampilannya. Saki betul-betul tidak peduli dengan pendapat atau bahkan pandangan dari lingkungan sekitarnya. Nah, namun semua itu berubah sejak Saki bertemu dengan Yuta. Sejak itu, Saki terus-menerus menyesuaikan dirinya secara keseluruhan agar tetap baik di mata Yuta. Itulah yang membuat Saki sadar kalau ia sudah memandang Yuta sebagai lawan jenis dan bukan saudara lagi. Yap, kira-kira itulah yang terjadi di part sebelumnya, Ces. Nah, sekarang kita masuk ke chapter yang ke-9 dengan judul 30 Oktober Asamura Yuta, yang dimana seperti biasa, chapter kali ini akan bercerita dari sudut pandang si Yuta, Ces, oke? Nah, dilanjutkan di pagi hari saat Yuta sedang berada di kelas. Suasana di kelas pagi itu diiringi dengan para murid yang asik membicarakan soal hari Halloween yang akan berlangsung besok. Sementara itu, Yuta tidak terlalu peduli akan hal itu dan sibuk berbicara dengan Maru sahabatnya. Nah, namun selagi Yuta dan Maru sedang asik ngobrol, Shinjo tiba-tiba datang dan memanggil Yuta. Shinjo datang dengan wajah yang serius seakan ingin melakukan sesuatu terhadap Yuta. Shinjo pun spontan langsung berkata kalau ia ingin mengobrol dua mata dengan Yuta. Nah, menyadari situasi tersebut, Maru pun dengan cepat langsung memotong pembicaraan dan menegur Shinjo agar ia tidak melakukan sesuatu yang aneh-aneh. Mendengar itu, Shinjo pun menjawab kalau ia tidak akan melakukan sesuatu yang aneh. Shinjo berkata kalau ia hanya ingin mengobrol serius secara empat mata kepada Yuta. Yuta yang mendengar itu terdiam sebentar karena masih bingung, namun Yuta memutuskan untuk mengikuti kemauan Shinjo. Yuta pun segera berdiri dari bangkunya dan mengikuti Shinjo ke sebuah tempat kosong. Sesampainya di situ, Shinjo tidak ingin mengulur-ulur waktu dan langsung berkata kalau ia akan mengajak Saki kencan berduaan setelah merayakan Halloween di kelas nanti. Nah, mendengar itu, Yuta pun terdiam seketika. Namun dari awal, Yuta juga sudah menebak kalau pembahasan kali ini pasti mengenai Saki. Namun Yuta berlagak seakan ia tidak tahu apa-apa. Yuta pun kemudian seketika bingung mengenai alasan Shinjo berkata demikian kepada Yuta, yang bisa dibilang itu tidak ada hubungannya sama sekali kepada Yuta. Namun Shinjo kembali berkata dengan nada yang semakin serius, kalau ia ingin memastikan sesuatu dari Yuta. Shinjo pun kemudian bertanya, apakah Yuta menyukai Saki? Nah, mendengar itu, Yuta menjawab kalau ia memang menyukai Saki sebagai adik perempuannya. Namun Shinjo yang mendengar jawaban palsu dari Yuta tersebut, seketika berkata kembali kalau ia ingin Yuta jujur terhadap perasaannya. Yuta pun kembali terdiam setelah diberikan kalimat seperti itu dari Shinjo. Yuta langsung tenggelam dalam pikirannya karena ia juga masih bingung dengan perasaannya. Yakni apakah ia menyukai Saki hanya sebatas saudara atau sebagai lawan jenis. Dan apalagi, Yuta tidak yakin apakah ia harus jujur terhadap perasaannya tepat di depan seorang pria yang menyukai Saki. Namun setelah Yuta melihat ekspresi Shinjo yang serius, Yuta pun menyadari kalau Shinjo seakan sudah siap menerima jawaban apapun yang keluar dari mulut Yuta. Bisa dibilang Ces, si Shinjo ini kayak mau dikasih kepastian gitulah. Nah, karena Yuta tidak ingin mengecewakan Shinjo yang sudah memberanikan diri, dan juga karena Yuta ingin segera membulatkan perasaannya, Yuta pun akhirnya memberanikan diri untuk jujur terhadap perasaannya. Yuta pun mengakui perasaannya tepat di depan rivalnya sendiri. Nah, tepat setelah pengakuan tersebut, Yuta pun terdiam membatu karena ia mengkhawatirkan situasi yang ada di depannya sekarang.
Yuta takut kalau Shinjo bisa saja sedih ataupun marah karena perkataannya barusan. Nah, namun Shinjo malah memberikan ekspresi yang netral kepada Yuta, seakan ia sendiri juga sudah mengetahui hal tersebut dari awal. Shinjo pun seketika menunduk berterima kasih kepada Yuta dan langsung pergi membelakangi Yuta. Yuta yang melihat itu pun hanya bisa diam tidak berkata apa-apa. Oke, kemudian setelah pulang sekolah, Yuta pun segera berangkat ke tempat kerjanya karena ia mempunyai shift kerja sampai malam hari ini. Yuta pun bergegas berangkat karena tidak ingin terlambat ke tempat kerjanya. Nah, kemudian setelah sampai di tempat kerja, Yuta menyaksikan para karyawan dan staf yang ada di sana sudah menggunakan kostum bertema Halloween. Yuta pun memandangi seisi ruangan tersebut dengan kebingungan mengingat hari Halloween baru akan berlangsung besok. Nah, kemudian saat tengah dilanda kebingungan, Yomi tiba-tiba datang dan memasangkan sebuah topi badut bertema Halloween di kepala Yuta. Yomi berkata, mulai hari ini sampai Halloween selesai nanti, mereka semua akan berdandan kostum bertema Halloween. Mendengar itu, Yuta pun seketika merasa menyesal karena sudah mengambil shift kerja pada hari itu. Oke, kemudian setelah menggunakan topi Halloween tersebut, Yuta pun bergegas ke gudang penyimpanan untuk mengecek stok barang dan mendapati Yomi dan Saki yang sedang merapikan barang di situ. Nah, saat Yuta melihat ke arah Saki, Yuta tiba-tiba kembali deg-degan setengah mati, mengingat ia tadi baru saja mengakui perasaannya kalau ia memang menyukai Saki. Yuta sama sekali tidak bisa menatap langsung ke arah Saki. Untungnya Yomi ada di situ sehingga keadaan mereka tidak canggung. Yomi yang bisa terbilang sangat bersemangat mulai bermain-main dan menggoda Saki yang terlihat sangat imut menggunakan topi badutnya. Yomi seakan menyandra Saki dan melakukan tipuan Halloween trick or treat kepada Yuta. Yomi meminta permen kepada Yuta sebagai ganti membebaskan Saki. Nah, Yuta yang posisinya masih malu melihat ke arah Saki seketika tidak tahu harus berbuat apa. Jika ia tidak memberi Yomi permen, maka Yuta terlihat seakan tidak peduli terhadap Saki. Dan sebaliknya, jika Yuta memberikan permen kepada Yomi sebagai penebusan untuk Saki, maka Yuta terlihat seakan betul-betul peduli terhadap Saki, yang dimana itu membuat Yuta akan semakin deg-degan malu lagi. Namun, Yuta seketika sadar kalau ia tidak bisa seperti dulu lagi, yang terus-menerus menutupi perasaannya. Yuta pun dengan cepat langsung menjanjikan permen kepada Yomi pada saat Halloween nanti. Mendengar itu, Yomi pun dengan riang langsung melepaskan Saki dan menagih janji tersebut kepada Yuta. Di satu sisi, Saki yang melihat Yuta membela dirinya hanya bisa terdiam tersipu malu. Oke, sekarang kita masuk ke chapter berikutnya, yaitu masih dengan judul yang sama, namun kali ini mengambil cerita dari sudut pandang si Saki, oke? Dimulai di pagi hari saat Saki sedang berada di kelas. Nah, di sini suasana kelas juga heboh membicarakan hari Halloween yang akan tiba besok. Termasuk juga Maya yang terlihat sangat antusias dengan Halloween besok. Maya dengan cepat langsung mengajak Saki untuk mengikuti pesta Halloween besok sambil berdandan menggunakan kostum. Namun Saki dengan cepat juga menolak ajakan dari Maya karena ia ada shift kerja di hari itu. Maya pun seketika menjadi lesu karena Saki tidak bisa ikut. Di satu sisi, Saki kembali memandang Halloween seperti hari yang biasa baginya. Saki sendiri tidak memiliki hal yang menarik di hari tersebut. Nah, namun saat berpikir demikian, tiba-tiba Saki teringat mengenai kencannya dengan Yuta. Saki di sini sadar kalau ia tidak keberatan untuk mengikuti pesta Halloween jika ia bisa bersama dengan Yuta berdua. Saki sadar asalkan bersama dengan orang yang ia sayang, maka semuanya pasti akan menjadi menyenangkan. Saki ingin betul-betul menghargai waktu dan momen yang ia habiskan dengan Yuta. Oke, kemudian dilanjutkan saat sepulang sekolah. Saki bergegas menuju ke tempat kerja pada waktunya karena ia juga memiliki shift kerja pada hari itu sama seperti Yuta. Nah, setelah sampai di tempat kerja, Saki langsung disambut oleh Yomi yang menggunakan topi badutnya. Yomi langsung memasangkan topi tersebut kepada Saki tanpa seizinnya. Namun Saki tidak bisa menolak kecepatan tangan Yomi. Saki pun terpaksa menggunakan topi tersebut sesuai keinginan Yomi. Nah, melihat itu, Yomi pun kepikiran untuk mengajak Saki mengikuti pesta malam Halloween setelah pulang kerja nanti. Namun Saki menolak dengan cepat ajakan tersebut karena ia tidak bisa pulang terlalu larut. Mendengar itu, Yomi pun seketika menyeringai menggoda dan berkata kalau Saki pasti sudah menyiapkan kencan dengan Yuta. Saki mendengar itu pun langsung memerah malu dan membantah ucapan Yomi barusan.
Yomi hanya tertawa puas bisa mengerjai Saki. Nah kemudian saat keadaan sudah sepi, Saki tiba-tiba teringat mengenai hari Halloween yang pernah ia alami dulu sewaktu kecil. Dulu Saki selalu merayakan Halloween sendirian, mengingat ayahnya yang dulu sangat sibuk dan tidak peduli kepadanya. Saki mengingat momen di mana ia tertidur di depan labu Halloween diiringi lilin yang perlahan meredup. Saki benar-benar masih mengingat suasana kesepian yang ia alami dulu. Saki pun seketika bertanya-tanya apakah perayaan Halloween kali ini akan terasa sama seperti yang waktu itu. Okelah Ces, sekian pembahasan part 5-nya. Kasihan kali lah si Sakiku ini Ces. Tragedi broken home yang ia alami dulu betul-betul mengubah dirinya menjadi yang seperti sekarang. Tapi slow Ces, Halloween kali ini cukup berbeda karena pasti ada Yuta yang menemani Saki nantinya. Ya, anggaplah si Yuta ini mewakilkan Mimin mengejaga si Saki. Hehe. Okelah, sekian video kali ini. Part terakhirnya akan kita bahas di video berikutnya. Jangan lupa like, komen, subscribe, and goodbye Kima.